Sore itu, di tengah kantor megah dengan jendela kaca tinggi, seorang pemuda berpeci berdiri gemetar di depan meja CEO. Semua karyawan menoleh, memandangnya seperti orang aneh. Perutnya kosong sejak sahur, tapi di tangan CEO ada dompet hitam terbuka, selembar uang merah menyembul. Dengan suara serak, ia memberanikan diri berkata, "Bu, boleh saya pinjam 200.000 untuk buka puasa?" Tawa sinis mulai terdengar, beberapa orang menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu, 200.000 itu bukan untuk dirinya sendiri. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara, ting, dari lift memecah kesunyian koridor lantai 25. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berpeci hitam melangkah ragu keluar. Namanya Homar, 24 tahun, santri dari kampung yang baru beberapa bulan diterima bekerja sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan teknologi terbesar di kota. Di hadapannya, dunia terasa begitu berbeda dengan dunia pesantren. Dinding-dinding kaca bening, lampu-lampu putih yang dingin, dan meja panjang berderet rapi dengan komputer layar besar. Karyawan lalu lalang memakai kemeja mahal dan sepatu mengkilap. Di balik jendela besar, gedung-gedung tinggi kota berdiri angkuh, seolah mengejek orang kecil yang baru saja menginjakan kaki di sini. Homar menarik napas pelan. Di dadanya ada rasa bangga bercampur canggung. Tadi subuh ia masih sujud di mushola kecil pesantren, merapikan sajadah, dan mencium tangan para ustadz. Kini, ia harus belajar membaca laporan keuangan dan menjawab email dalam bahasa yang kaku. Ia merapatkan pecinya, sedikit menunduk, lalu berjalan menuju meja yang ditunjukkan oleh satpam. "Kamu Homar, ya?" Anak baru dari bagian administrasi, sapa seorang pria berkacamata, supervisor kecil yang bernama Reza. "Iya, Pak," jawab Homar sopan. Reza menunjuk kursi kosong di dekat jendela. "Ini mejamu. Kerjanya simpel kok. Input data, cetak dokumen, bantu tim kalau ada yang kurang. Yang penting jangan salah angka. Di sini, kesalahan kecil bisa bahaya." Kalimat terakhir itu menempel di kepala Homar. Jangan salah angka. Ia mengangguk berkali-kali, meski di dalam hati masih bingung dengan sistem komputer yang rumit. Hari itu adalah hari ketiga Ramadan. Sejak subuh, Homar belum memasukkan apapun ke perutnya selain segelas air dan 2 potong roti tawar. Gajinya bulan lalu hampir habis dikirim ke ibunya di kampung dan ke pesantren untuk bantu biaya santri yatim. Sisanya ia gunakan untuk bayar kos kecil di samping masjid dan sedikit uang transport. Menjelang siang, beberapa rekan kerja mulai melirik bekal makanannya ketika istirahat. Homar mengeluarkan bungkusan nasi sederhana yang ia beli di warteg semalam untuk sahur, namun belum sempat dimakan. Lihat deh, bawaannya masih pakai bungkus kertas coklat, bisik salah satu karyawan, terkekeh. "Wah, berasa proyek bangunan," sambung yang lain. Homar hanya tersenyum. Ia membuka bungkusan itu pelan-pelan, memindahkan sedikit lauk ke piring kecil di pantry, lalu menyimpannya lagi untuk nanti sahur. Ia terbiasa menahan diri. Di pesantren, ia diajarkan bahwa lapar bisa menjadi guru yang mengajarkan sabar. Sore harinya, Homar turun ke mushola kantor. Mushola itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa karyawan yang ingin sholat. Di sudut, ia mengambil mushaf kecil dari tasnya dan membaca pelan, menenangkan hati. Ia tidak menggubris obrolan karyawan lain yang membicarakan rencana buka puasa di restoran hotel malam itu. Saat hendak kembali ke lantai 25, langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan kaca besar. Di dalamnya, terlihat seorang perempuan muda berjas abu-abu sedang berdiri memimpin rapat. Rambutnya terurai rapi, wajahnya tegas, dan di tangannya ada beberapa lembar laporan. Itulah pertama kali Homar melihat langsung Marcella, CEO termuda dan paling disegani di perusahaan itu. Dari balik kaca, Homar memandangi sebentar. Cara Marcella berbicara begitu cepat dan mantap, jari-jarinya menunjuk grafik di layar dengan yakin. Semua orang di ruangan itu menatapnya, menunggu keputusan. Hebat sekali, batin Homar. Namun di balik rasa kagum, ada juga rasa takut. Ia sadar jarak antara dirinya dan perempuan di dalam ruangan itu bukan hanya lantai dan jabatan, tapi juga dunia. Ya Allah, doanya lirih.
Kalau pekerjaan di sini baik untukku dan keluargaku, tolong kuatkan aku. Jadikan pekerjaanku jalan untuk menolong lebih banyak orang. Ia tidak tahu, doa sederhana di depan kaca itu diam-diam membuka lembaran takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari sebelum Ramadan, suasana di lantai keuangan cukup tegang. Kabarnya, uang kas sejumlah 200.000 hilang dari laci. Angka itu mungkin kecil bagi perusahaan, tapi cukup besar bagi kantor yang selalu rapi soal pencatatan. Office boy bernama Hendra dipanggil berkali-kali. Wajahnya pucat, tangannya tidak berhenti mengusap celana. Saya beneran gak ambil, Pak, demi anak saya. Suaranya bergetar. Kepala keuangan hanya menghela napas. Tidak yakin harus percaya atau tidak. Di ruangan itu, Homar berdiri di dekat pintu sambil memegang map. Ia hanya diminta mengantar dokumen, tapi akhirnya mendengar semua percakapan. Sepanjang hari, bayangan wajah Hendra yang cemas menghantui pikirannya. Homar tahu Hendra sering bercerita bahwa ia membesarkan anak seorang diri, istrinya pergi sejak lama. Jika uang kas yang hilang tidak ditemukan, bisa saja Hendra kehilangan pekerjaan. Malam itu, setelah sholat Isya di mushola, Homar duduk sendirian. Lampu mushola sudah diredupkan, hanya tersisa cahaya kecil dari arah mihrab. Ia menatap kosong ke lantai, mengingat sisa gajinya di rekening yang tidak seberapa. Kalau uang itu aku ganti, berarti kiriman untuk ibu dan pesantren harus berkurang. Gumamnya sendiri. Ia menimbang-nimbang lama. Dalam ingatannya, wajah ibunya di kampung muncul, kulit tangannya yang mulai keriput, tapi selalu tersenyum saat mengangkat telepon. Lalu wajah ustadz di pesantren yang pernah berkata, "Homar, kalau nanti kamu kerja, jangan lupa, rezeki yang paling berkah itu yang di dalamnya ada hak orang lain." Homar menarik napas dalam. Dalam hati ia berdialog, kalau aku diam, Hendra bisa kehilangan kerja. Kalau aku yang ganti, ibu harus lebih irit. Tapi Allah kan maha cukup. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang keuangan. Kepala keuangan menoleh, sedikit heran. "Ada apa, Homar?" "Maaf, Pak." Homar menunduk. "Kalau uang kas yang hilang itu, saya yang ganti. Tolong potong dari gaji saya. Jangan pecat Pak Hendra. Saya yakin beliau tidak berniat buruk." Kepala keuangan terdiam. Ia memandang pemuda berpeci itu lama. "Kamu yakin? Gajimu sendiri belum seberapa?" tanyanya. Homar menelan ludah. "Insya Allah, Pak. Allah yang maha ganti. Anggap saja saya ikut salah karena tidak hati-hati," jawabnya, meski ia tahu sebenarnya ia tidak ada di ruangan saat uang itu hilang. Setelah beberapa menit dalam hening, kepala keuangan mengangguk. "Baik. Tapi ini inisiatif kamu sendiri. Saya catat sebagai potongan gaji, ya." Saat slip gaji Ramadan keluar, Homar menatap angka di kertas itu dengan dada sesak. Potongannya cukup besar. Yang tersisa hanya cukup untuk bayar kos dan ongkos transport ala kadarnya. Kiriman untuk ibu di kampung harus diperkecil. Kiriman untuk pesantren mungkin harus ditunda. Malamnya, ia mengirim pesan pendek pada ibunya. "Ibu, bulan ini kiriman agak telat dan mungkin sedikit. Di kantor ada urusan. Doakan Homar kuat, ya, Bu." Balasan dari ibunya datang tidak lama kemudian. "Gak apa-apa, Nak. Ibu masih kuat makan singkong. Yang penting kamu sehat dan jaga sholat. Ibu doakan Allah ganti berlipat." Membaca pesan itu, mata Homar panas. Di antara isak yang ia tahan, muncul satu tekad di dalam hati. Kalau ia sudah rela kehilangan sebagian gaji untuk menyelamatkan satu pekerjaan, ia harus semakin menjaga agar setiap rupiah yang tersisa digunakan di jalan yang benar. Saat itu ia tidak menduga, tekad itulah yang akan menyeretnya pada sebuah janji yang jauh lebih berat dari sekadar potongan gaji. Ramadan memasuki pekan pertama. Kantor semakin sibuk. Ada proyek besar yang harus dikejar, dan bagian administrasi kebagian tugas memasukkan angka-angka ke dalam sistem. Homar sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali tertidur di mushola karena terlalu lelah. Suatu malam, ia mendapatkan pesan dari supervisor, Reza. "Homar, data cabang timur harus selesai malam ini ya. Besok pagi dipresentasikan ke klien." Homar menatap layar komputer yang penuh angka. Matanya sudah perih.
Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tapi ia tetap melanjutkan, menahan kantuk dengan basuhan air wudhu. Paginya, kantornya ramai. Semua bersiap untuk rapat besar bersama klien. Di ruang rapat kaca, Marcella berdiri di depan layar proyektor. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Presentasi berjalan lancar sampai salah satu perwakilan klien mengangkat tangan. "Maaf, Bu Marcella. Angka di laporan halaman 5 ini sepertinya tidak masuk akal. Ada 0 yang berlebihan di sini." Ruangan mendadak senyap. Semua mata beralih ke angka yang ditunjuk. Benar, ada satu baris data yang menunjukkan total dana jauh lebih besar dari seharusnya. Jika dikirim tanpa diperbaiki, reputasi perusahaan bisa goyah. Marcella memandang ke arah tim data. Siapa yang input baris ini? Reza melirik ke belakang, ke arah Homar yang duduk di ujung meja dengan laptop terbuka. "Itu bagian yang dikerjakan Homar, Bu." Jantung Homar seperti berhenti. Ia berdiri tergesa, hampir menjatuhkan kursinya. Maaf, Bu. Malam tadi saya lembur, mungkin saya tidak teliti," ucapnya terbata. Wajah Marcella menegang. Mungkin tidak teliti? Di perusahaan ini, 1 0 berlebih bisa berarti ratusan juta perbedaan. Kamu paham itu? Beberapa orang menahan senyum sinis. Di sudut, terdengar bisik-bisik. "Sudah tahu baru, di kerjaan yang berat. Santri sih." Homar menunduk. Ia memang salah. Ia ingin menjelaskan bahwa malam tadi ia hampir tidak tidur, bahwa perutnya kosong sejak berbuka hanya dengan air dan sepotong roti, bahwa matanya berkunang-kunang saat menatap layar. Tapi semua alasan itu terasa seperti pembelaan murahan di hadapan CEO yang terbiasa melihat angka, bukan keluhan. "Rapat kita lanjutkan," ujar Marcella akhirnya. "Kesalahan sudah ketemu, langsung kita perbaiki sekarang. Setelah ini, Reza, tolong evaluasi sistem kerja timmu." Dan Homar. Homar menahan napas. "Setelah rapat, temui saya di ruang kantor. Kita perlu bicara." "Ya Allah," batin Homar. Ia kembali duduk dengan tangan bergetar. Pandangan ke layar menjadi buram. Ia merasa seluruh ruangan menatapnya sebagai sumber masalah. Dalam hati, ia berulang kali istighfar, memohon agar kesalahannya tidak menyeret orang lain. Rapat berakhir dengan wajah Marcella tetap dingin namun profesional. Klien menerima perbaikan data di tempat, tapi bayang-bayang kesalahan itu belum hilang dari benak semua orang. Saat satu persatu orang meninggalkan ruangan, Homar tetap duduk, menunggu keberanian terkumpul. Dari balik kaca, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Pemuda berpeci, wajah pucat, kemeja yang sedikit kebesaran. Di samping bayangan itu, terlihat siluet Marcella yang berdiri tegak dengan jas rapi. Dua bentuk berbeda dalam satu kaca, namun sebentar lagi harus berbicara berdua. "Ya Allah," Homar berdoa lirih, "kalau ini memang salahku, jangan biarkan orang lain menanggung. Tapi kalau ini ujian, tolong kuatkan hatiku." Ia berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah menuju pintu ruangan CEO yang tertutup rapat. Hari itu terasa tidak berujung bagi Homar. Setelah ditegur di ruang rapat, ia menerima beberapa tugas tambahan dari Reza. Katanya, ini agar Homar belajar lebih teliti. Dalam hati, Homar mengiyakan saja, meski tubuhnya terasa semakin lelah. Siang menjelang sore, perutnya mulai melilit. Ia tadi sahur dengan sisa nasi semalam yang sudah agak keras, ditemani sambal dan air putih. Gajinya yang terpotong membuatnya berhitung ketat. Tidak ada uang lebih untuk membeli lauk yang layak. Menjelang jam 5 sore, grup chat kantor mulai ramai. Undangan buka puasa bersama di restoran hotel bertebaran. Ada yang membahas menu, ada yang memesan taksi online bareng. "Homar, kamu ikut?" tanya salah satu rekan kerjanya dengan nada datar. Homar tersenyum kecil. "Saya, mungkin buka di musola saja. Ada hal yang harus saya kerjakan setelahnya." Padahal, alasan sebenarnya sederhana, ia tidak punya uang untuk ikut patungan. Tetapi ia tidak ingin menambah bahan olokan. Di sela pekerjaannya, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. "Nak, di kampung hujan deras. Ibu jadi ingat kamu kecil sering lari-lari di halaman sambil main air. Sekarang kamu puasa di kota besar.
Ibu cuma bisa doakan Allah jaga kamu dari lapar yang menyakitkan. Homar menelan ludah. Ia ingin menjawab bahwa laparnya sekarang justru lebih berat, karena bercampur malu dan penat, tapi ia tahan. Ia hanya membalas singkat bahwa ia baik-baik saja, dan akan segera mengirim uang tambahan jika ada rezeki. Waktu terus berjalan. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:30. Homar membereskan sedikit mejanya, bersiap turun ke mushola untuk menunggu adzan. Di laci, ia hanya menyimpan sebotol air mineral kecil yang tadi siang ia sisihkan, serta 2 keping biskuit murahan. Saat melangkah melewati pantry, ia melihat meja penuh makanan, kardus pizza, ayam goreng, dan minuman bersoda. Semua terlihat lezat. Beberapa karyawan yang tahu ia santri menawari sekadar basa-basi. Homar, mau pizza? Tapi ini nanti kita bawa ke restoran, takut gak kebagian tempat. Homar menggeleng halus. Terima kasih, Mas. Saya sudah ada persiapan. Persiapan yang ia maksud hanyalah air dan biskuit. Ia tahu kalau terlalu lama menetap di pantry, godaan mencium aroma makanan bisa membuatnya semakin lemah. Ia memilih segera turun. Di mushola, suasananya tenang. Beberapa karyawan duduk bersandar di dinding, sebagian sudah tertidur. Panitia kecil menyediakan takjil, beberapa gelas air mineral dan potongan kecil kue. Homar mengambil 1 gelas dan sepotong kue, lalu duduk di pojok. Ia sengaja tidak mengambil banyak, takut ada yang tidak kebagian. Dalam hati, ia mengulang niat. Ya Allah, Engkau tahu aku menahan bukan hanya lapar perut, tapi juga beratnya menahan gengsi. Jangan biarkan aku lupa bahwa Engkau selalu cukup. Selesai sholat maghrib, Homar tidak langsung pulang. Ia masih harus menyelesaikan laporan kecil yang diminta Reza. Saat kembali ke lantai 25, ia melihat beberapa meja sudah kosong, karyawan lain bergegas ke restoran. Di tengah ruangan yang mulai sepi, satu ruangan masih terang, kantor Marcella. Dari kejauhan, Homar melihat sang CEO berdiri di depan komputernya, menatap angka di layar tanpa peduli jam. Di sampingnya, secangkir kopi masih utuh. Tidak terlihat tanda-tanda ia akan pergi buka puasa bersama orang lain. CEO pun bisa sendiri, batin Homar. Bedanya, kesendirianku karena miskin, kesendiriannya mungkin karena terlalu tinggi. Ia menghela napas, lalu duduk kembali di kursinya. Laporan di layar harus segera selesai. Namun ia tidak sadar bahwa sore seperti inilah yang sedang mempersiapkan satu pertemuan penting. Pertemuan antara seorang santri lapar dan seorang CEO yang lupa rasanya menahan lapar. Beberapa hari kemudian, Homar mengalami hari paling berat dalam Ramadan itu. Malam sebelumnya ia tertidur di mushola tanpa sempat sahur. Ketika bangun, adzan subuh sudah berkumandang. Ia tidak punya apa-apa untuk dimakan, hanya sempat meneguk air wudhu yang tersisa. Siang hari, kepalanya pusing, matanya berkunang. Namun ada satu hal yang lebih memberatkan hatinya daripada rasa lapar, janji. Beberapa malam sebelumnya, saat berjalan pulang dari kantor, Homar melewati kolong jembatan dekat stasiun. Di sana, ia melihat beberapa anak jalanan duduk melingkar di sekitar lampu redup. Mereka berbuka hanya dengan sepotong roti dan minuman sachet yang dibagi bersama. Homar berhenti, lalu mengajak mereka ngobrol. Dari cerita mereka, ia tahu ada yang sudah lama tidak merasakan nasi hangat saat berbuka. Malam itu, dengan uang yang tersisa, Homar membeli beberapa bungkus nasi di warung dan kembali kepada mereka. Wajah anak-anak itu berseri saat makan. Saat pamit, salah satu anak memegang tangannya. Bang, besok-besok datang lagi ya. Enak banget makan nasi waktu buka puasa. Tanpa berpikir panjang, Homar menjawab, Insya Allah. Kalau Allah izinkan, abang akan datang lagi bawa makanan. Janji itu kini menekan dadanya. Gajinya sudah terkuras, sisa uang di dompet tinggal recehan. Ia sudah menghitung, bahkan untuk ojek pulang saja mungkin tidak cukup. Tapi di kolong jembatan itu, ada mata-mata kecil yang menunggu. Menjelang sore, kantor ramai seperti biasa. Pesanan makanan untuk buka puasa dari aplikasi online berdatangan. Aroma ayam goreng dan nasi hangat menyebar di udara. Homar menelan ludah, tapi bukan hanya karena lapar. Ia sedang berperang dengan pikirannya. Kalau aku pakai uang terakhir untuk anak-anak itu, aku sendiri buka pakai apa? Tapi kalau aku tidak datang,
aku melanggar janji. Kepalanya kian berat. Jam menunjukkan tinggal 30 menit lagi menuju adzan maghrib. Karyawan lain sudah berkumpul di area tengah, menata makanan. Di saat itulah, sebuah ide yang menurutnya sangat gila muncul dalam kepala Homar. Ia menatap ke arah ruang kantor Marcella, lalu menatap ke dompetnya yang hampir kosong. Pilihannya tinggal dua, melanggar janji atau menahan malu sedalam-dalamnya. Dengan napas tersengal, ia berdiri. Kakinya terasa ringan tapi juga bergetar. Ia berjalan melewati deretan meja yang mulai penuh plastik makanan, dan berhenti tepat di depan Marcella yang baru saja keluar dari ruangannya sambil membawa dompet dan ponsel. Seluruh ruangan seolah pelan-pelan mengalihkan pandangan. Mereka heran melihat Homar mengangkat tangan, seolah ingin memanggil seseorang yang terlalu tinggi untuk diajak bicara. "Bu," suara Homar serak. Ruangan mulai hening. "Bu, boleh saya pinjam 200.000 untuk buka puasa?" Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa karyawan spontan menoleh dan menahan tawa. Ada yang berbisik, "Masya Allah, di perusahaan segede ini masih ada karyawan yang sampai pinjam buat buka puasa." Ada yang lain menggeleng. "Santri, dramanya selalu menyentuh." Marcella terkejut. Dompet hitam di tangannya masih terbuka, selembar uang merah terlihat di dalamnya. Ia menatap Homar lama, mencoba membaca wajah pucat dan mata lelah di hadapannya. "Kamu, pinjam uang?" tanyanya pelan, namun cukup keras untuk terdengar. "Maaf, Bu." Homar menunduk, tangan kanannya menempel di dada, menahan gemetar. "Saya janji akan mengembalikan secepatnya." "Saya benar-benar kepepet." Marcella tidak langsung menjawab. Di sekeliling mereka, udara seperti menebal. Ada yang menunggu ia menolak dengan tegas, ada yang berharap ia menyetujui dan menjadikan momen ini bahan cerita di grup chatting. Dalam jarak beberapa jengkal, berdiri dua manusia dari dunia yang berbeda. Seorang CEO muda dengan jas rapi dan seorang santri miskin yang berani mempertaruhkan harga diri demi sesuatu yang belum ia jelaskan. Namun di mata Homar, yang tampak saat itu hanya satu hal. Selembar uang merah yang bisa menjadi nasi hangat bagi anak-anak di bawah jembatan. Dan di hati Marcella, muncul satu pertanyaan yang pelan namun tajam. Apa yang bisa membuat seseorang sampai berani meminjam uang di depan satu kantor penuh, hanya untuk buka puasa? Pertanyaan itulah yang akan menyeret mereka pada rangkaian kebenaran yang sama sekali tidak pernah mereka duga. Setelah kalimat itu meluncur dari mulut Homar, suasana kantor seakan membeku. Beberapa detik terasa sangat panjang. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah ruangan. Santri berpeci yang menunduk dengan tangan di dada, dan CEO muda yang berdiri tegak dengan dompet hitam di tangan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Seriusan dia pinjam uang ke CEO? Buat buka puasa pula? Kalau miskin ya kerja yang benar, jangan drama." Ada juga yang hanya diam, tapi wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak nyaman. Takjub sekaligus heran bagaimana seseorang bisa menyeberangi batas hierarki kantor seberani itu. Marcella menutup dompet pelan. Ia menatap Homar, mencoba menemukan kebohongan di wajahnya. Tapi yang ia lihat justru mata yang lelah dan tulus, seperti mata orang yang terlalu lama menahan sesuatu. "Semua kembali ke meja masing-masing," ucap Marcella datar. "Silakan lanjutkan persiapan buka puasa. Homar, ikut saya ke ruangan." Nada suaranya tenang namun tegas. Para karyawan segera bubar, meski sebagian masih menoleh, berharap bisa mendengar kelanjutan cerita. Homar mengikutinya dengan langkah kecil, napasnya berat. Setiap langkah terasa seperti menuju ruang sidang. Di ruangan kerja Marcella, pintu tertutup. Hanya ada suara AC dan detik jam di dinding. Marcella meletakkan dompet di meja, lalu bersandar di kursinya, menautkan jari. "Duduk," katanya singkat. Homar menurut. Kursi empuk itu terasa seperti permadani penuh duri. Ia meremas ujung pecinya di pangkuan, berusaha menenangkan detak jantungnya. "Kenapa kamu sampai harus pinjam 200.000? Tanya Marcella tanpa basa-basi. "Gajimu setiap bulan tidak kecil untuk ukuran staf administrasi. Kemana uangmu?" Pertanyaan itu seperti panah. Homar menunduk. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, berikan aku kata-kata yang jujur." "Gaji saya terpotong, Bu," jawabnya pelan. "Untuk mengganti uang kas yang hilang di bagian keuangan."
Marcella mengerutkan kening. Uang kas? Kenapa saya tidak pernah dengar laporan tentang ini? Saya yang minta, Bu. Saya takut Pak Hendra, office bow, kehilangan pekerjaan. Jadi saya tawarkan gaji saya untuk mengganti. Marcella menghela napas, antara kagum dan tidak percaya. Kamu sadar tidak? Tindakanmu itu bisa menyulitkan diri sendiri. Homar tersenyum lemah. Saya sudah terbiasa hidup susah, Bu. Tapi saya tidak terbiasa melihat orang yang salah sangka terus disalahkan. Saya pikir, Allah tidak akan diam kalau saya bantu. Marcella tertegun sejenak. Kata-kata itu menampar sisi hatinya yang lama tertutup. Namun sebagai pemimpin, ia tetap berusaha rasional. Baik, ujarnya kemudian. Aku akan cek dulu ke bagian keuangan. Soal pinjaman 200.000 tadi, akan kucatat sebagai pinjaman resmi. Kamu bisa mencicil dari gaji berikutnya. Ia membuka dompet, mengambil selembar uang merah, lalu menyodorkannya ke Homar. Ini, simpan baik-baik. Tangan Homar bergetar saat menerimanya. Terima kasih, Bu. Saya janji akan mengembalikan. Marcella mengangguk singkat. Kamu boleh keluar. Homar bangkit, membungkuk sopan, lalu melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Marcella duduk kembali, menatap kosong ke jendela. Dari lantai 25, lampu-lampu kota mulai menyala, seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Di tengah pemandangan megah itu, hatinya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang mulai retak dari dalam. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat ke staf keuangan untuk mengirimkan data gaji Homar dan laporan tentang uang kas yang hilang. Di layar yang penuh angka, untuk pertama kalinya sejak lama, Marcella lebih tertarik pada cerita seorang karyawan kecil daripada grafik laba perusahaan. Sementara itu, di lift yang meluncur turun, Homar menggenggam erat uang 200.000 di saku kemejanya. Perutnya masih lapar, tetapi hatinya sedikit lega. Ia tahu, langkah selanjutnya bukan menuju restoran mewah, melainkan ke kolong jembatan tempat beberapa wajah kecil sedang menunggu dengan harapan sederhana pada sebuah janji. Begitu azan maghrib terdengar dari masjid dekat kantor, Homar hanya meneguk air putih cepat di mushola dan menyantap sepotong kue kecil. Ia tidak berlama-lama. Di saku kemejanya, uang 200.000 terasa hangat, seolah memanggilnya untuk segera dijalankan. Di luar gedung, udara kota terasa lembab. Homar berlari kecil menuju warung nasi langganan di dekat stasiun. Bu, dibungkusin nasi 5 ya, lauknya campur yang kira-kira cocok buat anak kecil. Katanya terburu-buru. Ibu warung tersenyum. Mas Homar lagi bagi-bagi rezeki lagi, nih. Homar hanya membalas dengan senyum. Ia tidak merasa sedang bagi-bagi rezeki. Di kepalanya hanya ada satu kata, menepati janji. Dengan beberapa plastik nasi dan minuman di tangan, ia berjalan cepat ke arah kolong jembatan. Di sana, seperti malam sebelumnya, beberapa anak sudah duduk menatap jalan, seolah menunggu seseorang. Bang Homar datang. Seru salah satu dari mereka ketika melihat sosok berpeci itu muncul dari balik tiang beton. Wajah-wajah kecil itu langsung bersinar. Mereka berlari menghampiri, tangan-tangan kecil meraih plastik nasi dengan mata berbinar. Homar mengatur mereka, memastikan semua kebagian. Ia ikut duduk di atas kardus bekas, menemani mereka makan. Bang, ini paling enak di bulan puasa ini, ujar seorang anak sambil mengunyah lahap. Doain abang juga ya, sahut Homar lembut. Doain abang bisa terus datang ke sini, kalau Allah kasih kemampuan. Mereka mengangguk polos. Setelah semua kenyang, Homar mengambil sisa sedikit nasi dari satu plastik dan memakannya. Ia sengaja menahan diri tadi, memastikan anak-anak makan dulu sampai puas. Saat mereka tertawa dan bercanda, Homar memandang mereka satu persatu. Ada yang kakinya telanjang, ada yang bajunya robek di beberapa bagian. Namun di mata mereka tergambar kebahagiaan yang jarang ia lihat di kantor mewah lantai 25. Dalam hati, Homar berbisik, "Ya Allah, kalau 200.000 ini membuat mereka merasa dihargai, izinkan aku terus bisa memberi, meski hanya sedikit." Malam kian larut. Setelah berpamitan, Homar berjalan pulang ke kos yang sempit di samping masjid. Di kamar kecilnya, ia menatap lembaran slip gaji yang terlipat di tas. Perhitungan sederhana muncul di kepalanya. Gaji terpotong,
kiriman untuk ibu, biaya kos, ongkos ke kantor, dan sekarang hutang 200.000 pada CEO. Kalau dihitung, aku seperti menggali lubang sendiri, gumamnya sambil tersenyum miris. Namun ketika ia teringat wajah anak-anak tadi yang tertawa dengan mulut penuh nasi, lubang itu terasa berubah menjadi jalan panjang yang entah kemana ujungnya. Tapi ia yakini tidak mungkin berakhir di jurang. Ia mengambil wudhu, sholat isya dan tarawih sendirian di kamarnya. Dalam sujud panjang, air matanya menetes tanpa suara. Ya Allah, Engkau tahu segala hal yang aku sembunyikan. Aku tidak menginginkan pujian manusia. Aku hanya takut pada janji yang tidak ditepati dan perut yang dibiarkan lapar. Kalau aku salah melangkah, tolong luruskan. Kalau aku benar, jangan biarkan aku sombong. Di saat yang sama, di apartemen mewahnya, Marcella duduk di depan laptop, membaca email laporan dari bagian keuangan. Data gaji Homar terpampang jelas, termasuk potongan besar untuk mengganti uang kas yang hilang. Ia mengernyit. Di bawah email itu, ada pesan pendek dari kepala keuangan. Maaf, Bu, kasus uang kas ini memang belum sempat saya laporkan karena sudah diganti oleh Homar. Marcella bersandar di kursi, memandang langit malam di luar jendela. Lampu kota berkelap-kelip, tapi hatinya justru terasa gelap. Ada sesuatu yang mengganggunya. Keberanian seorang staf kecil menanggung kesalahan yang bukan miliknya, dan keberanian yang sama ketika meminjam 200.000 di depan banyak orang. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia sendiri berani menanggung malu demi kebenaran. Pikirannya melayang ke masa kecil, saat ayahnya harus mengetuk pintu tetangga untuk meminjam beras demi anak-anak yatim. Kenangan itu ia kubur dalam, bersama kemiskinan yang ia benci. Kini, di hadapannya, muncul sosok santri yang tanpa sadar menggali kembali kenangan itu. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran di hatinya pelan-pelan berubah menjadi tekad untuk mencari kebenaran sampai tuntas. Keesokan harinya, kantor kembali berjalan seperti biasa, seolah tidak ada drama sore kemarin. Namun di balik rutinitas itu, Marcella sudah mengambil keputusan diam-diam. Ia memanggil Rani, staf yang ia percaya teliti dan tidak gampang terpengaruh omongan orang. Rani, aku butuh kamu untuk mengecek sesuatu, kata Marcella di ruangannya. Rani duduk rapi, mencatat. Baik, Bu. Tentang apa? Seorang staf bernama Homar. Aku ingin tahu seperti apa dia di mata orang-orang di kantor. Tidak perlu formal, cukup dengar cerita mereka. Jangan bikin heboh, jalankan pelan-pelan. Rani mengangguk. Ia sebenarnya sudah sering memperhatikan Homar di mushola, pemuda yang selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir dari tempat itu. Namun ia menyimpan pengamatannya sendiri. Penyelidikan kecil itu dimulai dari pantry. Rani berpura-pura mengobrol santai dengan ibu cleaning service yang sedang mengelap meja. Bu, Homar itu anaknya gimana sih? Kayaknya pendiam banget. Ibu cleaning service langsung tersenyum. Mas Homar itu orang baik sekali, Mbak. Dia kadang titip amplop kecil buat anak saya, buat tambahan uang buku. Padahal saya tahu gajinya gak besar. Rani tertegun. Serius, Bu? Bukannya dia sendiri pas-pasan? Ya itu dia. Justru orang yang pas-pasan itu kadang malah paling gampang ngasih. Jawab ibu cleaning sambil menahan air mata. Rani lalu mendekati Hendra, office boy yang dulu nyaris jadi tersangka uang kas hilang. Dengan sedikit pancingan, cerita pun keluar. Saya ini berhutang besar sama Mas Homar. Mbak, waktu uang kas hilang, saya hampir dipecat. Tiba-tiba dia datang, bilang gajinya mau dipotong buat nutupin. Saya sampai gak bisa tidur mikirin kebaikannya. Masnya gak merasa bersalah karena uang itu bukan dia yang ambil? Tanya Rani pelan. Hendra menggeleng. Katanya, daripada cari siapa yang salah dan bikin suasana tambah panas, lebih baik ada yang berkorban dulu. Allah yang nanti balas. Semakin banyak Rani bertanya, semakin banyak cerita kecil tentang Homar yang muncul. Satpam di lobi bercerita bagaimana Homar pernah menjaga dompet temuan semalaman di masjid dan menolak imbalan. Seorang karyawan magang bersaksi bahwa Homar sering membantunya lembur tanpa minta ucapan terima kasih. Semua cerita itu Rani rangkum dalam sebuah laporan singkat, lalu ia kirimkan ke email Marcella. Saat membacanya, Marcella merasa seperti melihat mozaik yang pelan-pelan tersusun. Gambarannya jelas,
Homar bukan karyawan yang suka mencari perhatian, apalagi memanfaatkan belas kasihan. Justru ia terlalu sering menanggung sendiri beban yang seharusnya bisa dibagi. Namun ada satu bagian yang belum terjawab. Untuk apa sebenarnya 200.000 yang ia pinjam kemarin? Rani tidak menemukan cerita tentang itu. Seakan-akan, bagian terpenting dari mozaik itu sengaja disembunyikan. Marcella menyandarkan punggung ke kursi, memandangi langit kota di luar. Dalam hati ia berbisik, ada apa sebenarnya dengan 200.000 itu? Homar? Apa yang kau sembunyikan sampai rela menelan malu sedalam itu? Pertanyaan itu tidak menemukan jawabannya hari itu. Tapi Allah sudah menyiapkan jalan lain. Sebuah rekaman lama yang terlupakan, yang akan membuka bukan hanya misteri uang kas, tapi juga pintu di hati seorang CEO. Sore itu, Marcella memanggil kepala keuangan ke ruang rapat kecil. Di atas meja, beberapa kertas sudah tertata, termasuk slip gaji Homar dan catatan potongan. Pak Dimas, ujarnya pelan, saya sudah baca laporan tentang uang kas yang hilang dan penggantiannya. Kenapa kasus ini tidak pernah dilaporkan ke saya? Kepala keuangan, seorang pria paruh baya, terlihat gugup. Maaf, Bu. Waktu itu saya pikir jumlahnya kecil dan sudah tertangani. Lagi pula, audit sudah dekat, saya takut menambah panjang laporan. Jumlah kecil bukan alasan untuk menutup mata, balas Marcella. Apalagi kalau sampai ada orang yang tidak bersalah menanggung beban. Pak Dimas menunduk. Setelah beberapa saat, ia mengingat sesuatu. Sebetulnya, Bu, di ruangan kas ada CCTV. Tapi saat itu saya belum sempat memeriksa rekamannya. Uang sudah diganti, jadi jujur saja, saya abaikan. Kalimat itu membuat Marcella mengangkat kepala. CCTV itu masih ada? Masih, Bu. Rekamannya juga, selama belum terhapus sistem. Baik, tolong ambil rekaman hari ketika uang itu hilang, dan hari sesudahnya. Kita lihat sekarang. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di depan layar komputer di ruang kecil berdinding putih. Video diputar. Di layar, tampak ruangan kas yang biasa saja. Meja, laci, beberapa map. Pada jam tertentu, seorang karyawan senior yang cukup disegani masuk ke ruangan. Ia melihat sekeliling, lalu membuka laci uang kas. Tampak jelas ia mengambil beberapa lembar, menghitung sebentar, lalu memasukkannya ke saku dengan wajah gelisah. Ia menutup laci dan keluar tergesa. Marcella mengerutkan kening. Ia mengenal karyawan itu. Orang yang selama ini dianggap rapi dan nyaris tidak pernah bermasalah. Rekaman dilanjutkan. Keesokan harinya, karyawan yang sama kembali. Kali ini ia membawa amplop. Ia membuka laci, memasukkan amplop itu, namun jika dihitung dari gerak tangannya, jelas jumlahnya tidak utuh seperti sebelumnya. Wajahnya tampak menyesal, tapi ia tetap menutup laci dan pergi. Beberapa menit setelah ia keluar, Homar masuk membawa tumpukan map. Ia hanya meletakkan berkas, merapikan sedikit meja, lalu pergi. Tidak ada sedikit pun gerakan mencurigakan. Marcella mematung. Bukti ada di depan mata. Uang kas hilang bukan karena kelalaian Hendra, bukan juga karena Homar, tapi karena seseorang yang selama ini mungkin tidak pernah dicurigai. Pak Dimas menelan ludah. Saya benar-benar hilaf, Bu. Seharusnya saya cek rekaman ini sejak awal. Marcella menghela napas panjang. Ada rasa marah, tapi lebih banyak lagi rasa kecewa pada sistem yang ia bangun. Sistem yang selama ini ia banggakan ternyata bisa membiarkan orang salah menanggung bebannya. Mulai hari ini, Pak Dimas, tidak ada kasus kecil apapun yang ditutup tanpa kejelasan, ujarnya tegas. Dan soal Homar, aku yang akan bicara dengannya. Saat ia berjalan kembali ke ruangannya, langkah Marcella terasa berbeda. Di satu sisi, ia CEO yang harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Di sisi lain, ia seorang anak yang dulu pernah melihat ayahnya dituduh mencuri hanya karena miskin, lalu dibebaskan setelah bukti menunjukkan sebaliknya. Kenangan itu membuat dadanya sesak. Ia menggenggam gagang pintu ruangannya, menahan napas, sebelum akhirnya memutuskan satu hal. Ia akan memanggil Homar lagi, bukan sebagai atasan yang marah, tetapi sebagai manusia yang ingin mendengar kebenaran langsung dari sumbernya. Dan disitulah, di pertemuan berikutnya,
Misteri 200.000 akan akhirnya terkuak, mengubah bukan hanya pandangan Marcella pada Homar, tetapi juga cara ia memandang rezeki dan jabatan. Sore hari, setelah suasana kantor sedikit mereda, Homar menerima pesan singkat di layar komputer. Dari Sekretaris CEO. Isi, Homar, diminta ke ruang rapat kecil lantai 25 sekarang. Jantungnya berdegup kencang. Apalagi ini, batinnya. Namun ia tetap berdiri dan melangkah. Di lift, ia berulang kali beristighfar, memohon agar Allah menenangkan hatinya. Di ruang rapat kecil, Marcella sudah duduk di ujung meja, ditemani Rani yang membawa beberapa berkas. Ekspresi Marcella kali ini tidak sedingin sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Silakan duduk, Homar, ucapnya. Homar duduk, menunduk. Tangannya saling menggenggam di atas meja. Aku akan langsung saja, kata Marcella. Aku sudah menonton rekaman CCTV di ruang kas. Aku tahu yang mengambil uang bukan kamu. Dan aku tahu kamu tidak punya kewajiban mengganti uang itu. Homar mengangkat wajah, kaget. Bu, jadi... Ya, potong Marcella lembut. Kamulah yang paling dirugikan di sini. Gajimu terpotong untuk kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Ia mendorong beberapa lembar kertas ke arah Homar. Di sana tampak slip gaji dan catatan potongan. Homar menatap angka-angka itu, lalu menatap CEO-nya. Kenapa kamu tidak jelaskan dari awal? Tanya Marcella pelan. Homar menghela napas. Saya tidak ingin menambah masalah, Bu. Saya pikir, kalau saya yang ganti, masalah akan cepat selesai. Pak Hendra bisa tetap kerja, dan orang yang mungkin hilaf itu punya kesempatan memperbaiki diri tanpa dipermalukan. Marcella terdiam. Jawaban itu terlalu sederhana, tapi juga terlalu besar. Sekarang pertanyaannya yang kedua, lanjut Marcella. Kenapa kamu pinjam 200.000 di depan seluruh kantor? Kalau hanya butuh makan, kamu bisa minta diam-diam ke bagian keuangan atau siapapun. Kenapa harus meminjam langsung pada CEO? Ruangan menjadi sepi. Rani menahan napas, menunggu. Homar menatap meja beberapa detik, seakan mengumpulkan keberanian. Lalu ia berkata pelan, karena itu janji saya, Bu. Janji? Marcella mengulang. Janji pada anak-anak di bawah jembatan. Lanjut Homar. Beberapa malam lalu, saya pulang lewat stasiun. Di kolong jembatan saya lihat mereka buka puasa hanya dengan roti dan minuman sachet. Saya kasihan. Malam itu saya beli nasi dan kami makan bersama. Sebelum pulang, mereka bilang, Bang, datang lagi ya, kami mau buka puasa pakai nasi lagi. Tanpa berpikir panjang, saya bilang, Insya Allah, saya akan datang lagi. Ia menatap tangan kosongnya. Saya kira gaji bulan ini cukup untuk memenuhi janji itu. Tapi setelah terpotong, saya bahkan kesulitan untuk diri sendiri. Hari itu, waktu menghitung sisa uang, saya sadar saya tidak punya apa-apa. Tapi wajah anak-anak itu terbayang. Saya takut janji saya jadi dusta. Homar menarik napas dalam. Jadi, satu-satunya yang kepikiran adalah meminjam. Dan satu-satunya orang yang saya yakin bisa meminjamkan tanpa terbebani adalah ibu. Bukan karena ibu kaya, tapi karena ibu pemilik perusahaan ini. Saya tahu itu terdengar nekat. Tapi saya pikir, lebih baik saya menanggung malu di hadapan ibu dan teman-teman kantor, daripada menanggung malu di hadapan Allah karena melanggar janji pada anak-anak. Marcella terdiam. Kata-kata Homar seperti mengguncang sesuatu yang lama tertidur di dalam dirinya. Ia teringat ayahnya dulu, yang rela meminjam uang kecil ke tetangga hanya untuk memastikan ada nasi di piring anak yatim yang ia asuh. Ia ingat malam-malam ketika ia sendiri pernah menahan lapar agar adiknya bisa makan. Tiba-tiba, angka 200.000 terasa begitu besar. Bukan karena nominalnya, tapi karena keberanian, rasa malu, dan keikhlasan yang menyertainya. Jadi, uang yang kamu pinjam itu bukan untuk buka puasa mewah di restoran. Suara Marcella melemah. Homar menggeleng. Tidak, Bu. Saya sendiri hanya makan sisa nasi mereka. Itu pun sudah cukup membuat saya merasa kaya. Marcella menutup mata sebentar. Dada kirinya terasa sesak, seperti ada pintu yang dipaksa terbuka. Ia menatap Homar lagi, kali ini tanpa jarak. Kamu sadar tidak,
Apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan. Homar bingung. Saya cuma berusaha menepati janji, Bu. Tidak, kata Marcella. Kamu baru saja mengajarkan sesuatu ke CEO perusahaan ini. Sesuatu yang tidak akan aku dapat dari laporan keuangan. Ia terdiam lagi. Ruangan tetap hening. Di luar, suara printer dan langkah karyawan terdengar samar. Di meja, angka 200.000 tidak lagi sekadar angka. Ia menjadi cermin yang memantulkan siapa sebenarnya diri masing-masing. Dalam hening itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi pimpinan tertinggi, Marcella kehabisan kata-kata. Ia benar-benar terdiam, bukan karena tidak tahu harus bertindak, tapi karena hatinya sedang belajar memahami ukuran baru dalam menghitung rezeki. Beberapa menit berlalu sebelum Marcella akhirnya bersuara lagi. Kali ini, nada suaranya jauh lebih lembut. Homar, ujarnya, seharusnya bukan kamu yang mengganti uang kas itu. Dan seharusnya bukan kamu yang menanggung malu sendirian karena meminjam uang. Perusahaan ini salah karena membiarkanmu memikul beban yang bukan milikmu. Ia menatap Pak Dimas yang baru saja dipanggil masuk, bersama karyawan senior yang terekam mengambil uang kas. Karyawan itu menunduk, wajahnya pucat. Rekaman CCTV sudah jelas, kata Marcella tenang. Kamu mengambil uang kas tanpa izin, lalu mengembalikannya tidak utuh. Karena kelalaian kita semua, Homar jadi korban. Apa kamu menyadari itu? Karyawan itu mulai menangis, mengakui kesalahannya. Ia bercerita tentang kebutuhan mendesak, tentang panik yang membuatnya bicara bohong. Hendra, office boy, yang juga dipanggil, menatap Homar dengan mata berkaca-kaca. Ia baru tahu bahwa gajinya yang tetap utuh selama ini dibayar dengan potongan gaji orang lain. Marcella mengangkat tangan, menghentikan hiruk-pikuk penyesalan di ruangan. Aku tidak akan mempermalukan siapapun di sini lebih jauh, katanya. Tapi setiap tindakan punya konsekuensi. Untukmu, ia menatap karyawan yang bersalah, akan ada sanksi resmi. Namun aku juga memberi kesempatan memperbaiki diri. Kita semua pernah salah. Lalu ia menoleh pada Homar. Untukmu, mulai bulan ini semua potongan gaji akan dikembalikan penuh. Uang yang kamu pinjam 200.000 tidak perlu dilunasi. Anggap itu hadiah, bukan hutang. Homar terbelalak. Bu, saya tidak bermaksud. Aku tahu, potong Marcella. Justru karena kamu tidak bermaksud mencari keuntungan, aku merasa wajib mengembalikannya. Ini bukan soal uangmu atau uang perusahaan. Ini soal adil. Ia menarik napas dalam. Dan satu lagi. Perusahaan ini akan membuat program bantuan darurat untuk karyawan yang kesulitan. Juga program buka puasa dan makan gratis untuk masyarakat sekitar selama Ramadan. Aku ingin kamu yang mengkoordinir semuanya. Suasana ruangan seketika berubah. Rani menatap Homar dengan kagum. Hendra hampir terisak. Karyawan yang lain menunduk malu, teringat komentar kasarnya kemarin. Bu, saya hanya staf kecil. Jawab Homar gelagapan. Apa saya sanggup memegang amanah sebesar itu? Marcella tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali terlihat. Justru karena kamu merasa kecil, kamu pantas memegangnya. Orang yang merasa paling besar biasanya susah belajar. Dan kamu sudah membuktikan, dengan uang 200.000, kamu bisa membuat beberapa anak kenyang dan beberapa orang dewasa berpikir ulang tentang hidup. Setelah pertemuan selesai dan semua keluar, Marcella menahan Homar sebentar. Aku ingin cerita sesuatu, ucapnya pelan. Dulu, waktu kecil, keluargaku juga miskin. Ayah sering pulang tanpa membawa apa-apa. Pernah suatu Ramadan, ia mengetuk pintu tetangga minta pinjam uang sedikit, hanya agar kami bisa makan. Tapi syaratnya, ayah minta uang itu juga dipakai untuk membeli makanan bagi 2 anak yatim di ujung gang. Waktu itu aku marah. Kenapa uang sekecil itu harus dibagi lagi? Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun, aku baru mengerti. Dan hari ini, kamu mengingatkanku pada ayahku. Mata Marcella berkaca-kaca, tapi ia tahan. Terima kasih, Homar, sudah mengingatkan aku bahwa jabatan CEO bukan hanya tentang angka. Tapi tentang sejauh apa perusahaan ini bisa membuat orang lain tidak merasa sendirian saat lapar. Homar menunduk, menahan haru. Saya yang lebih banyak belajar, Bu.
Saya hanya berharap Allah merides semua yang kita lakukan. Di ruangan itu, antara pemuda berpeci dan perempuan berjas abu-abu, terjalin sesuatu yang tidak tertulis di kontrak kerja manapun. Kesepakatan diam-diam untuk menjadikan rezeki bukan lagi soal berapa banyak yang masuk, tapi berapa banyak yang bisa mereka lepaskan untuk orang lain. Setahun berlalu sejak sore ketika kalimat, "Bu, boleh saya pinjam 200.000 untuk buka puasa?" mengguncang satu kantor. Waktu seakan berjalan cepat, tapi jejak kejadian itu masih menempel di dinding-dinding kaca perusahaan. Ramadan berikutnya datang. Gedung tinggi itu kini terlihat berbeda. Di lobi, berdiri meja panjang dengan kotak-kotak nasi dan minuman. Spanduk sederhana tergantung di atasnya, program buka puasa untuk siapa saja yang membutuhkan. Tidak ada syarat kartu identitas, tidak ada formulir. Siapapun yang lelah dan lapar boleh mengambil. Di balik meja itu, Homar berdiri dengan rompi kecil bertuliskan tim sosial. Wajahnya masih sederhana, pecinya masih sama, tapi caranya berjalan menunjukkan kepercayaan diri yang baru. Di sekelilingnya, beberapa karyawan yang dulu suka berbisik sinis kini ikut membantu membagikan makanan, menyadari bahwa 200.000 rupiah bisa mengubah lebih banyak hal daripada yang mereka kira. Marcella sering turun ke lobi menjelang maghrib, menyapa satu persatu orang yang datang. Tukang ojek, pedagang kaki lima, petugas kebersihan jalan. Ia tidak lagi sekadar memantau dari balik kaca. Tangannya ikut sibuk membagikan nasi, sementara di dalam hatinya ia mengucap syukur karena diberi kesempatan membalas sedikit dari apa yang pernah ia dapat. Suatu sore, setelah semua makanan di lobi habis terbagi, Homar menghampiri Marcella. "Bu, malam ini saya dan beberapa teman mau ke kolong jembatan dekat stasiun. Anak-anak di sana masih sering menunggu. Ibu, mau ikut?" Dulu, ajakan seperti itu mungkin akan ia tolak dengan alasan rapat atau laporan. Tapi sekarang, Marcella tersenyum. "Tentu, aku ikut," jawabnya. Malam itu, di bawah jembatan yang dulu gelap dan sunyi, kini ada cahaya kecil dari lampu porta yang dibawa tim kantor. Anak-anak berlari menyambut, mengenali Homar yang datang dengan beberapa kardus makanan. Mereka kaget saat melihat seorang perempuan berjas rapi ikut duduk di atas kardus bekas, tertawa bersama mereka. "Bu," bisik Rani pelan, "kalau orang-orang tahu CEO perusahaan sebesar ini duduk di kolong jembatan, mungkin mereka tidak percaya." Marcella hanya tersenyum. "Biarkan saja. Tidak semua hal harus mereka tahu. Cukup Allah yang lihat." Di kejauhan, suara adzan maghrib mengalun. Mereka berbuka bersama dengan menu sederhana, nasi, ayam goreng, dan teh hangat. Namun rasa syukurnya mengalahkan menu hotel bintang 5 manapun. Beberapa hari kemudian, rombongan kecil dari kantor berkunjung ke pesantren tempat Homar dulu belajar. Di sana, para santri menyambut dengan lantunan selawat. Ibu Homar datang, membawa senyum yang penuh bangga dan air mata. "Terima kasih, Bu Marcella," ucapnya sambil menggenggam tangan CEO muda itu. "Sudah menjaga anak saya di kota besar. Saya cuma bisa doakan Allah balas kebaikan ibu." Marcella menunduk hormat. "Justru saya yang harus berterima kasih, Bu. Kalau bukan karena Homar, mungkin saya masih lupa rasanya membantu orang dengan tangan sendiri." Mereka duduk di atas tikar, menikmati buka puasa dengan menu yang sangat sederhana. Sayur bening, tempe goreng, dan kurma yang dibagi merata. Di tengah suasana itu, Homar menatap langit senja dari halaman pesantren. Ia teringat hari ketika ia berdiri gemetar di depan meja kantor, memohon pinjaman 200.000. Saat itu, ia hanya ingin menepati janji pada beberapa anak kecil. Ia tidak pernah bermimpi bahwa Allah akan memakai langkah kecilnya untuk mengubah arah hati seorang pemimpin dan budaya satu perusahaan. Dalam sujud terakhir di malam Ramadan itu, Homar berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau menjadikan angka 200.000 bukan sekadar jumlah di dompet, tapi jembatan antara orang kaya dan orang miskin, antara gedung kaca dan kolong jembatan. Jangan biarkan kami lupa bahwa setiap rupiah yang Engkau titipkan akan ditanya, membuat siapa saja berhenti menahan lapar." Di sudut lain, Marcella menatap deretan santri yang sedang menghafal di bawah lampu temaram. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa gelar CEO nomor 1 bukan lagi kebanggaan utama. Yang lebih membahagiakan adalah ketika namanya, hartanya, dan perusahaannya bisa menjadi alasan seseorang tersenyum di waktu berbuka.
Langit malam menggantung tenang di atas mereka. Di bawah langit yang sama, santri miskin dan CEO kaya kini berdiri sejajar. Sama-sama menjadi hamba yang berharap rezekinya tidak hanya berhenti di tangan, tapi mengalir sampai ke hati orang lain.